Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji dan memuja Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya yang terus memberikan kita berbagai macam kenikmatan dan kemudahan. Di antaranya Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki berkumpul di siang hari ini untuk sama-sama belajar agama. Dan kata Nabi SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Nuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Saya ingin menyampaikan hadis ini kenapa? Karena kita harus sadar bahwasanya nuntut ilmu juga ibadah. Bahkan ibadah yang mudah memasukkan orang ke dalam surga. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Jadi bukan cuma salat saja ibadah, bukan cuma puasa saja ibadah, ya. Nuntut ilmu juga ibadah. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah kaki kita akan mudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang fitnah akhir zaman, dan yang dimaksud adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan insyaallah kita akan fokuskan tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Seperti munculnya Dajjal, kemudian di zaman Imam Mahdi turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang ini terjadi dalam satu masa, ya. Munculnya turunnya Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam turun di zaman Imam Mahdi, dan munculnya Dajjal juga di satu masa, ya. Dan ini terjadi menjelang tibanya hari kiamat. Pembahasan tentang hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat termasuk dari rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Beriman tentang adanya hari akhir. Bahwasanya alam semesta ini yang kita lihat yang begitu kokoh, langit yang begitu kokoh, matahari yang terbit sesuai dengan aturannya dari timur menuju barat, ya. Ini tidak akan selamanya demikian. Akan datang suatu masa di mana Allah Subhanahu wa taala akan merubah nizamul alam, akan merubah aturan alam semesta. Sunnatullah akan dirubah. Ya, dan tatkala itu terjadilah hari kiamat, ya. Dan kemudian setelah terjadi hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dan akan disidang dalam persidangan Allah pada yaumul hisab untuk menerima balasan atas amal yang mereka lakukan tatkala di dunia. Dan di antara tanda-tanda atau di antara rahmat Allah kepada umat atau kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW menyampaikan tentang tanda-tanda hari kiamat agar kita persiapan bahwasanya kita akan bertemu dengan hari tersebut, ya. Karena hari kiamat kapan terjadi tidak ada yang tahu. Oleh karena tatkala ada seorang, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lain, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, atau Rasulullah SAW kemudian balik bertanya kepada dia, karena Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Karena pertanyaan orang Arab Badui ini aneh, kapan hari kiamat, ya. Jadi para sahabat senang kalau ada orang Arab Badui datang, ya. Kenapa? Karena kalau orang Arab Badui datang, mereka berani bertanya kepada Nabi. Para sahabat enggak berani bertanya, malu, segan kepada Nabi SAW. Tapi kalau Arab Badui, mereka berani bertanya. Dan mereka pertanyaan terkadang aneh-aneh, seperti kapan hari kiamat, ya. Oleh karenanya terkadang ada orang-orang seperti Arab Badui, ya. Tanya Ustaz, tanya, ya. Sebagian orang malu, ya, enggak enak, segan sama Ustaz. Tapi ada yang kayak Arab Badui, ya. Dan sampai sebagian sahabat senang kalau ada Arab Badui. Kenapa? Karena dia pasti nanya. Kalau nanya pasti ada faedah. Buktinya Arab Badui ini nanya juga aneh. Kapan hari kiamat? Ini pertanyaan yang menakjubkan, ya. Tidak ada sahabat yang berani bertanya dengan pertanyaan ini. Rasulullah SAW tidak tahu
kapan hari kiamat. Maka kemudian Rasulullah SAW balik bertanya kepada Arab Badui ini tentang perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Kata Nabi SAW, wa madza a'datta laha, dan apa yang kau persiapkan untuk bertemu dengan hari tersebut. Ini yang paling penting, apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut, ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, ma'adatul laha bikathratis siyami wala salati wala sadaqah walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya sedekah, dengan banyaknya puasa. Artinya saya puasa, saya salat, saya sedekah, namun tidak banyak wahai Rasulullah. Tapi ada satu amalan yang saya andalkan. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Kau akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang kau cintai. Maka Anas berkata, fa inni uhibbun nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illa ma'mal bimithli a'malihim. Aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat kelak, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Jadi yang penting bagi kita, apa yang harus kita lakukan untuk bertemu dengan hari tersebut. Sebelum saya membahas tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut, ya, Dajjal dan yang lainnya, saya ingin menyampaikan ada beberapa perkara yang berkaitan dengan fikih tanda-tanda hari kiamat atau muqaddimah. Yang pertama yang perlu kita ketahui, tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Allah berfirman, la yujalliha liwaqtiha illahu. Allah tidak akan menampakkan kapan tibanya hari kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha, Allah tidak akan menampakkan. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kapan tiba hari kiamat? Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Dari mana? Nabi tidak tahu, tetapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tahu. Oleh karena tatkala malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, fa akhbirni anis sa'a, wahai Muhammad, kabarkanlah kepada aku kapan hari kiamat. Maka Rasulullah SAW berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya Muhammad tidak tahu, Jibril pun tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu kapan tiba hari kiamat. Maka Jibril bertanya pada pertanyaan berikutnya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau kau tidak tahu kapan hari kiamat, jelaskan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Antalidal amatu rabbataha. Engkau melihat bahwasanya seorang budak akan melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal urata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kau akan melihat ada orang-orang yang tidak berpakaian, berjalan kaki tanpa alas kaki, kemudian mereka tiba-tiba mereka penggembala kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba untuk bangun bangunan yang tinggi. Ya, ini Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Tapi kapan hari kiamatnya, Rasulullah SAW tidak tahu. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan seluruh hadis-hadis yang bercerita tentang kapan hari kiamat semuanya hadis palsu. Semuanya hadis palsu. Nah, dan ini kesepakatan para ulama karena dalam ayat Allah mengatakan tidak akan ada yang tahu. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan tidak tahu. Waktu ada yang tanya kepada Nabi, Nabi mengatakan tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, muncul sebagian ulama yang tergelincir dalam hal ini, ulama-ulama besar, yang mereka berusaha untuk menentukan kapan hari kiamat, namun diingkari oleh para ulama yang lain. Contohnya At-Tabari rahimahullahu ta'ala, ulama besar ma'ruf At-Tabari, dia mengatakan bahwasanya hari kiamat tidak akan melewati 500 tahun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia di abad ketiga kalau tidak salah, atau abad keempat, abad ketiga dia hidup. Sekarang sudah tahun berapa? 1437. Berarti sudah hari kiamat sudah berapa? Sudah 900 tahun yang lalu terjadi menurut Tabari. Keliru atau tidak? Keliru. Di antara yang keliru misalnya As-Suyuti rahimahullah. Suyuti ulama besar mazhab Syafi'iyah yang hidup di abad ke-9. Dia juga berusaha menentukan kapan hari kiamat. Setelah dia berdasarkan hadis-hadis yang hadis-hadis tersebut lemah, maka dia berkesimpulan bahwasanya hari kiamat akan terjadi tidak lewat dari 1500 tahun Hijriyah. Dan ini diikuti oleh sebagian dai, kemudian bikin klip atau bikin
pernyataan bahwasanya hari kiamat tinggal berapa tahun lagi. Sekarang tahun berapa? 1438 apa 7? Benar ya, sudah 8 ya? 1438 Hijriah. Kurang berapa lagi 1500? Berapa? 1500 kurang 1438 berapa? Tinggal berapa? Berapa? 62. 62. Berarti hari kiamat tidak akan sampai 62 tahun lagi. Ini berarti kan mengetahui kapan hari kiamat. Kalau ini benar hadisnya, berarti hari kiamat diketahui oleh seluruh umat harusnya. Dan ini pendapat yang batil, dibantah oleh para ulama. Meskipun diucapkan oleh Suyuti rahimahullah, ulama besar, namun tidak ada yang maksum. Al-Imam Suyuti imam dalam hadis, ya, dalam ilmu Al-Quran, bukunya begitu banyak, namun beliau salah dalam hal ini. Makanya diselisih oleh para ulama yang lain. Dan kita bukan taklid kepada para ulama. Lihat dalilnya. Ternyata tidak ada dalilnya. Dalilnya lemah. Ya. Yang benar hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad pun tidak tahu. Bahkan bukan cuma Nabi Muhammad, Jibril pun tidak tahu. Memang Nabi SAW mengabarkan kapan hari kiamat. Tetapi tidak ditentukan kapan tepatnya. Rasulullah SAW hanya mengatakan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat aku musa'ah, akan tegak hari kiamat pada hari Jumat. Tapi hari Jumat yang mana? Di tahun yang mana? Di bulan yang mana? Di minggu yang mana? Pagi, sore atau malam kita nggak ada yang tahu. Dan Rasulullah SAW memang tidak tahu. Ya. Tetapi setelah Nabi adalah Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Oleh karena Nabi mengatakan, bu'ithtu ana wa sa'aka hataini. Aku diutus bersama hari kiamat seperti ini, bergandengan. Artinya Nabi adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah itu. Tidak ada jarak antara Rasulullah SAW dengan hari kiamat. Nabi Rasulullah SAW diutus di waktu yang terakhir dan hari kiamat akan muncul setelah itu. Ini poin pertama yang harus kita pahami, bahwasanya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya. Kalau ada dai mengatakan hati-hati, sebentar lagi hari kiamat, 20 tahun lagi hari kiamat, kita bilang itu hadis palsu. Apa? Tidak bisa dipercaya. Nabi tidak tahu, Jibril tidak tahu, kok Anda tahu? Dari mana tahunya? Oh, Imam Suyuti mengatakan, oh Imam Suyuti bisa salah. Diselisih oleh jumhur ulama, seluruh orang menyelisih beliau. Sebagaimana Imam At-Tabari pernah salah sebelumnya, yang lebih hebat dari Suyuti pernah salah sebelumnya. Mengatakan umur bumi cuma sekitar setelah Nabi diutus cuma 500 tahun. Ya. Kalau kita ikut pendapat Imam Suyuti, sekarang kita sudah di hari akhirat sekarang. Paham? Karena kata dia hari kiamat tidak sampai tahun 500 Hijriah. Sekarang sudah 1438 Hijriah, berarti kita sekarang sudah di hari akhirat. Taib. Hadirin, namun meskipun kita tidak tahu kapan hari kiamat, bukannya kita tidak bersiap-siap, tetap kita bersiap-siap saat. Karena Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, barang siapa yang meninggal, telah tegak hari kiamatnya. Kita enggak mesti nunggu hari kiamat kubra nanti, tatkala bumi dihancurkan, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala lautan wa idzal biharu fujirat, tatkala lautan meluap. Dalam ayat yang lain, wa idzal biharu sujirat, setelah meluap kemudian meledak menjadi api, lautan tersebut dirubah oleh Allah menjadi api. Tatkala gunung-gunung berterbangan, saling bertabrakan, hancur, ya. Yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang gunung-gunung. Katakanlah Rabbku akan menghancurkan gunung-gunung tersebut. Langit-langit akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang akan berguguran, terlepas dari, ya, tempatnya. Ini mungkin tidak kita dapati masa tersebut. Tapi setiap kita akan merasakan kematian. Dan Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Sudah selesai dia. Dia akan berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Karena setiap saat kita harus bersiap, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ilal fajri." Bertakwalah engkau, ya, berbekalah engkau dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah kau masih bisa hidup sampai esok hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat walafiat tiba-tiba meninggal dunia tanpa didahului sakit, ya. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri.
Betapa banyak para pemuda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari mereka sudah dimasukkan dalam liang lahat. Saya sering sampaikan cerita yang menimpa teman saya ya di Madinah. Dia waktu mau ke Indonesia, nggak jadi. Kenapa? Menunda penerbangannya. Kenapa? Karena harus menghadiri, karena bibinya sakit. Bibinya sakit. Dia tidak jadi pergi ke Indonesia. Akhirnya bibinya sakit. Malam hari dia pun ternyata bibinya meninggal dunia. Akhirnya dia solatkan bibinya di Masjid Nabawi. Di malam hari kemudian dia menguburkan bibinya di kuburan Baqi. Subuhnya dia yang dikubur di Baqi. Beneran ini, teman saya sendiri ya. Oleh karena kita tidak tahu kapan tegak hari kiamat kita. Namun kalau kita meninggal sudah tegak hari kiamat kita. Jadi yang pertama, poin pertama, tidak ada tahu hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Ini sharih jelas, tidak akan Allah bongkar kapan hari kiamat kepada siapapun. Oleh karena tidak ada dalil yang bertentangan dengan hadis. Seluruh hadis yang bertentangan yang menyatakan akan tiba hari kiamat tahun sekian, hadisnya lemah secara sanad, oleh karena dihukum dengan hadis maudhu, hadis palsu oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang kedua, tatkala kita berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, tanda-tanda hari kiamat, ada tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi tanda-tanda kecil hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat. Apa bedanya? Tanda-tanda kecil hari kiamat maksudnya tanda-tanda yang muncul sebelum tiba hari kiamat, namun tidak melazimkan akan segera tiba hari kiamat. Berbeda kalau tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau sudah tiba tanda-tanda besar hari kiamat, menunjukkan hari kiamat sebentar lagi. Oleh karena para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi dua. Asyratus sa'ah as-sughra wa asyratus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan ini banyak. Sampai para ulama sebutkan puluhan, 50 lebih. Seperti orang masuk masjid tidak salat tahiyatul masjid, ini juga tanda-tanda hari kiamat. Seperti orang tidak memberi salam kecuali hanya kepada yang dia kenal. Contohnya seperti orang-orang yang tadinya menggembalakan kambing tahu-tahu membangun bangunan yang tinggi ya. Dan ingat, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat tatkala disebut oleh Nabi bukan berarti semuanya tercela, tidak. Rasulullah SAW hanya menggambarkan akan terjadi begini sebelum hari kiamat. Bukan berarti seluruh tanda hari kiamat itu tercela, tidak. Karena di antara tanda hari kiamat diutusnya Nabi terakhir. Rasulullah SAW mengatakan, bu'istu ana wa hataini kasa'ah. Aku diutus bersama hari kiamat bareng-bareng. Berarti para ulama masukkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah apa? Adalah diutusnya Rasulullah. Contohnya, terbelahnya bulan. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dalam surat Al-Qamar, kata Allah Subhanahu wa taala, kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah. Bukan berarti itu tercela. Maksud saya, tidak semua yang disebut tanda-tanda hari kiamat itu tercela. Ada yang tercela, ada yang tidak. Contohnya, masuk masjid, tidak salat tahiyatul masjid. Ini tercela. Ya. Memberi salam, tidak memberi salam kecuali hanya pada yang kenal. Ini juga tercela, namun terjadi. Ya. Contohnya, fusyul jahal, kebodohan tersebar di mana-mana. Kasratul harju, banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Ini tercela dan ini terjadi zaman sekarang. Dahulu kalau kita dengar zaman-zaman 10 tahun lalu, enggak usah jauh-jauh, 10 tahun lalu, kita jarang dengar terjadi pembunuhan. Mungkin ada kasus pembunuhan di luar negeri, 2 orang meninggal, heboh. Kita ingin tahu ada apa yang terjadi. 3 orang meninggal. Sekarang ratusan meninggal di sana, 1000 meninggal di sana, banyak, sudah terlalu banyak. Di mana-mana terjadi pembunuhan. Ini tanda-tanda hari kiamat. Contohnya seperti Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada penggembala kambing yang mereka tidak berpakaian, tidak beralas kaki, atau membangun bangunan yang tinggi. Sebagian orang salah paham, mereka mengatakan berarti tidak boleh bangun bangunan yang tinggi-tinggi, karena itu tanda-tanda hari kiamat. Jawabannya kita bilang apa? Tidak semua tanda hari kiamat itu apa? Tercela. Cuma ini perkara yang aneh. Ada orang yang tadinya menggembalakan kambing, tahu-tahu sudah punya bangunan yang tinggi. Dan ini mungkin tidak terjadi di sini, tapi kalau di Arab Saudi ya terjadi. Orang-orang Badu yang mungkin menggembalakan kambing, tahu-tahu punya rumah mewah, tahu-tahu bikin ini, tahu-tahu punya bangunan yang tinggi. Ya, saya punya teman, ini mungkin di Indonesia juga terjadi ya. Mungkin bukan penggembala kambing, tapi maksudnya dia dulu miskin, tiba-tiba dia apa? Kaya raya ya. Tapi kalau kita lihat lafal penggembala kambing itu banyak terjadi di Arab Saudi. Tiba-tiba mereka kaya raya ya. Adapun di tanah air kita banyak orang yang tadinya miskin, tahu-tahu kaya raya ya. Ada saya kenal seorang
Masya Allah, pernah jadi tukang becak, pernah jadi tukang batu, sampai cerita matanya pernah terluka gara-gara dia lagi kerja di tukang, entah kena serpihan bersih atau yang tidak bisa berobat, sampai akhirnya tidak bisa melihat 2 hari. Dia mau bayar, waktu itu biaya pembayaran 60.000 atau 100.000, dia nggak punya uang. Akhirnya dia sakit, tidak bisa melihat. Ada temannya yang menjual sepatunya untuk menebus obat supaya dia bisa berobat. Akhirnya temannya jual sepatunya sendiri, kemudian berobat. Sekarang dia ini, masya Allah, ya, bangun masjid, ya, sampai puluhan miliar sendirian, ya. Ngumrohkan orang banyak, ya, masya Allah. Ya, ada orang seperti itu. Dulunya tukang apa? Tukang becak, ya. Allah beri kemudahan bagi dia, beri rezeki yang dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bedanya antara tanda-tanda kecil hari kiamat dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar hari kiamat, ya, kalau sudah terjadi maka akan sebentar lagi terjadi hari kiamat. Para ulama mengatakan tanda-tanda tersebut di antaranya kejadian aneh yang luar biasa yang tidak wajar di alam semesta. Seperti matahari terbit dari barat, ini sudah enggak wajar. Contohnya munculnya Dajjal. Dajjal manusia tapi luar biasa dia. Kalau dia bilang, wahai langit turunkan hujan, maka turunlah apa? Hujan. Kalau dia bilang bumi yang tandus tumbuhkan tumbuhan, maka akan keluar tumbuhan tersebut. Ya. Kemudian contohnya dabah. Ada hewan yang keluar bisa berbicara dengan manusia. Ini wajar atau tidak wajar? Tidak wajar. Ini tanda-tanda besar hari kiamat. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk yang aneh, yang luar biasa, bengis, ya, membunuh siapapun yang di hadapan mereka. Ini kalau sudah muncul tanda-tanda ini, maka sebentar lagi hari kiamat. Ini poin kedua, perbedaan antara tanda kecil hari kiamat dengan tanda besar hari kiamat. Poin ketiga para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di zaman sekarang ini muncul orang-orang yang berusaha menafsirkan hadis-hadis, mencocok-cocokkan, mengepas-ngepaskan hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat. Kata dia, inilah tandanya sekarang, inilah tandanya sekarang. Seakan-akan memaksakan hadis-hadis Nabi dengan apa yang terjadi sekarang. Ini sudah terjadi sejak dulu. Terutama berkaitan dengan Imam Mahdi, dengan Dajjal. Contoh saya waktu masih SMA, kalau tidak salah, muncul sebuah buku, judulnya Dajjal sudah muncul di India. Wah, orang takut. Dajjal Kribo, namanya Sai Baba. Iya, pernah dengar kan? Saya lupa kapan. Pokoknya saya pernah buku, sampai buku itu laris. Baca itu ketakutan, kita nggak pernah belajar agama, baca, wah sudah muncul, waduh gimana ini? Ya, repot ini kalau dia datang ke Indonesia, mudah-mudahan tidak kunjungan ke Indonesia. Ketakutan, orang baca takut. Ciri-cirinya mirip dengan Dajjal. Kribo, oke, kribo. Hitam, benar-benar sama-sama hitam. Ya. Tapi kita lihat lagi, Sai Baba pendek, Dajjal kan besar, Dajjal apa? Boleh kribonya sama, berarti tidak semua orang kribo itu Dajjal. Akhirnya orang pas-paskan. Dajjal matanya cuma satu, dia matanya dua, gimana mau jadi Dajjal? Oh belum, itu belum berubah, masih proses perubahan. Nanti di ujungnya matanya jadi satu. Orang ketakutan itu baca buku itu. Ya, gimana nih? Sudah orang gelisah, ini gimana Dajjal? Ya, dia hebat, macam-macam, bisa inilah, bisa mengeluarkan emas dari tangannya dan macam-macamnya. Tahu-tahu Sai Baba tewas, sudah meninggal. Dajjal sudah mati kalau begitu. Ya. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang Imam Mahdi. Waduh, Imam Mahdi, banyak sekali khurafat tentang Imam Mahdi. Ada yang mengatakan Saddam Hussein Imam Mahdi. Iya, ada sampai begitu. Oh, udah meninggal Imam Mahdinya. Ya. Sampai ada penulis mengatakan Imam Mahdi akan muncul dari Taiwan. Imam Mahdi dari Taiwan. Benar ini, ada yang mengatakan demikian. Imam Mahdi menurut ciri-cirinya dia pelajari, kesimpulan Imam Mahdi muncul dari Taiwan. Entah Jet Li, Jackie Chan, saya nggak tahu. Imam Mahdi. Jadi berusaha mereka tambah ilmu, mereka berusaha menerapkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat diterapkan dengan yang terjadi zaman sekarang, dan itu berbahaya kalau tidak punya ilmu. Ya, bahaya. Akhirnya apa? Berapa banyak Imam Mahdi yang muncul? Betapa banyak Imam Mahdi yang muncul. Terakhir Imam Mahdi muncul di mana orang Indonesia ngaku Imam Mahdi sholat Id hari kedua kalau nggak salah di Mekah. Imam Mahdi ngaku Imam Mahdi. Ya. Dan banyak orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Terjadi kasus yang heboh pernah di Arab Saudi.
kalau nggak salah tahun 70-an ya, saya diceritain oleh guru-guru saya. Waktu itu ada orang yang dianggap sebagai Imam Mahdi, dan Imam Mahdi kan dibaiat di Masjidil Haram. Makanya waktu itu ada orang-orang bawa jenazah dimasukkan ke dalam Masjidil Haram, tidak ada pemeriksaan dahulu, aman. Tahu-tahu mereka memasukkan senjata dalam Masjidil Haram. Pasukannya Imam Mahdi. Mereka ingin mempersiapkan kondisi pembaiatan Imam Mahdi. Di antaranya mereka menyiapkan apa? Senjata. Setelah senjata masuk, makanya sekarang ketat, kalau ada jenazah tidak bisa, harus pakai proses panjang. Karena dulu pernah dimasukkan apa? Senjata dalam Masjidil Haram. Akhirnya tiba-tiba pada waktu yang ditentukan, maka, dan subhanallah, sebagian guru saya cerita waktu itu setan bermain. Sebagian orang-orang dibuat mimpi bahwasanya Imam Mahdi si fulan. Datang setan buat si ini fulan mimpi, ini mimpi, si fulan mimpi. Mimpi mereka kayak ngepasin bahwasanya si fulan ini siapa? Imam Mahdi. Maka tiba-tiba mic direbut, ya, kemudian dia mengaku bahwasanya dia Imam Mahdi. Kalau tidak salah di zamannya Syekh Shibil, saya agak lupa, tapi Syekh Shibil, bahkan ada yang mengatakan beliau ini berterima kasih ya kepada jemaah haji Indonesia atau jemaah Indonesia. Kenapa? Karena waktu Imam Mahdi ngerebut mic, dia bisa lari masuk di jemaah Indonesia. Kerumunan, jadi tidak apa? Tidak ketahuan, dia masuk di kerumunan. Wallah alam, benar tidak itu ceritanya. Intinya akhirnya dia mengumumkan dirinya sebagai Imam Mahdi. Dan kalau ada Imam Mahdi muncul, kita harus baiat. Kata Nabi, meskipun kau merangkak di atas salju, susah merangkak di salju. Jadi kita berusaha membaiat dia. Muncullah fitnah bahwasanya ada Imam Mahdi. Banyak orang membaiat karena sangka ini benar-benar Imam Mahdi. Ada bendera-bendera hitam muncul seperti ciri-ciri munculnya Imam Mahdi. Orang-orang baiat. Ya. Disampaikan kepada para ulama, di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak hafizahullah, kata dia ini salah satu pendusta. Dan benar. Sebagian orang yang lemahnya iman percaya sama dia. Terjadi peperangan antara pemerintah Arab Saudi dengan Imam Mahdi. Kalau dia benar-benar Imam Mahdi, nggak mungkin kalah. Nggak mungkin kalah. Beberapa lama kemudian Imam Mahdinya tewas. Tembak, mati. Selesai. Imam Mahdi berarti bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Bahlul namanya. Itu tewas, selesai. Artinya fitnah sampai terjadi di Arab Saudi seperti itu. Bahkan yang terkena fitnah tersebut bukan orang-orang biasa, orang rajin sholat. Yang terkena fitnah tersebut orang-orang yang rajin sholat, penampilan Islami, terkena fitnah tersebut. Oleh karenanya penerapan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat diterapkan zaman kita tidak mudah. Seperti bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat kecuali di Arab Saudi sudah hijau. Mulailah muncul, ada air terjun di Arab Saudi. Di sebelah mana? Lihat di YouTube. Bukan, itu air hujan jatuh dari. Bukan itu hujannya berhenti, air terjunnya berhenti. Saya lihat video, kemana video klipnya? Saya lihat, ini bukan air terjun namanya. Ya. Tapi ini air yang di gunung kemudian apa? Mengalir. Jemaah haji, saya pernah naik sama jemaah haji di mobil, kemudian mereka melihat ada air terjun di kota Madinah. Kata mereka, luar biasa. Di tengah padang seperti gini, di bebatuan turun air terjun. Padahal itu air terjun buatan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Maksudnya buatan. Tapi jemaah haji luar biasa. Saya dengar sendiri mereka bilang gitu. Maksud saya para hadirin, ya, tidak semua kejadian kemudian kita menganggap itu kejadian sebagai tanda hari kiamat. Sehingga akhirnya pembenaran. Contoh termasuk fitnah terakhir yang saya dengar waktu munculnya ISIS. Saya sering ditanya di pengajian. Di antara tanda-tanda munculnya Imam Mahdi, kata mereka akan berperang, nanti akan kita sebutkan. Akan berperang 3 pangeran. Kulluhum ibnul khalifah. Seluruhnya adalah anak khalifah. Kata mereka sekarang Raja Abdullah meninggal dunia. Dan ada Pangeran Salman, Pangeran Mugrin, Pangeran ini, Pangeran anu. Dan sekarang mereka sedang bertengkar memperebutkan apa? Memperebutkan tahta dan singgasana. Dan setelah itu akan muncul bendera-bendera hitam. Kata mereka sudah muncul bendera-bendera hitam di Suriah, di Irak, yaitu ISIS. Ya, sehingga ini menjadi pembenaran bahwa ISIS itu akan muncul Imam Mahdi dari ISIS, dan bahwasanya anak-anak khalifah kerajaan Arab Saudi semuanya rakus harta. Ini kan bahaya. Mereka menerapkan hadis ini terhadap raja-raja Arab Saudi. Mengerikan. Dan akhirnya pembenaran terhadap ISIS. Saya sering ditanya, Ustadz, benarkah ini? Saya bilang tidak semua ada bendera hitam berarti benderanya Imam Mahdi. Memang ISIS benderanya hitam bukan berarti pemimpin ISIS adalah Imam Mahdi. Dari mana dalilnya? Banyak ciri-ciri Imam Mahdi, bukan cuma satu ciri kemudian ngepasin kita bilang ini Imam Mahdi.
Kalau hanya bendera hitam jadi Imam Mahdi, saya bisa pasang bendera hitam di rumah saya, Firanda Imam Mahdi, bisa. Kalau sekedar apa? Cuma ciri bendera. Terus mana pangeran-pangeran bertengkar? Tidak ada pangeran bertengkar. Tidak ada. Ini kebohongan. Ini hadis seperti ini disalahpahami dalam rangka untuk mencela kerajaan Arab Saudi, kemudian membenarkan apa? ISIS yang takfiri, yang suka mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Bahaya seperti ini. Salah penerapan tentang hadis-hadis Nabi SAW. Makanya saya katakan hati-hati seorang memahami hadis-hadis tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Ini fenomena berusaha menerapkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat dengan penerapan yang terjadi sekarang, padahal tidak pas, tidak pas. Ini poin berapa? Ketiga. Poin keempat, kita lihat ternyata banyak penyimpangan berkaitan tanda-tanda hari kiamat. Contohnya orang mengingkari adanya Imam Mahdi. Ada sebagian orang, bahkan sebagian ulama terjerumus dalam ini, mengatakan Imam Mahdi tidak ada, padahal hadisnya mutawatir. Ada yang mengatakan Dajjal juga tidak ada. Hadis-hadis tentang Dajjal tidak ada, padahal hadisnya mutawatir. Demikian juga mereka mengatakan Nabi Isa tidak akan turun. Ngapain turun? Ya. Padahal hadisnya mutawatir. Hadisnya sahih sekali tentang hal-hal tersebut. Ya. Atau seperti penafsiran Dajjal yang ngawur. Ya. Bahwasanya Dajjal itu adalah Samiri, kemudian Dajjal hidup dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad, kemudian sampai sekarang. Kemudian Dajjal itu pernah bertemu dengan iblis, tekan kontrak, ada tanda apa kontraknya, seperti perkataan sang pendongeng Muhammad Isa Daud. Pernah dengar tahu buku judulnya apa? Dajjal muncul dari segitiga Bermuda. Ini pernah muncul buku ini. Pengarangnya seorang Mesir namanya Muhammad Isa Daud. Dan ini ngawur isinya semuanya. Ya, oleh karenanya berbicara tentang tafsiran tentang makna Dajjal, makna Isa bin Maryam, siapa Imam Mahdi, ini harus dengan penafsiran yang benar, tidak boleh sembarang, tapi berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa mukaddimah yang ingin saya sampaikan. Dan insyaallah sekarang kita akan bahas tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Kita akan bahas secara singkat karena waktunya tidak mungkin kita bahas satu persatu ya. Ya, saya pernah mengisi kajian Imam Mahdi satu pengajian sendiri. Dajjal tentang satu pengajian tersendiri ya. Enggak mungkin kita bahas sampai asar nggak selesai. Kalau kita bahas secara apa? Antum kuat nggak duduk sampai asar? Saya nggak kuat. Taib, kita akan bahas ya tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda besar hari kiamat kata para ulama 10 berdasarkan hadis-hadis yang datang dalam hal ini. Di antaranya hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ittala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar." Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, muncul bertemu dengan kami dan kami sedang berdiskusi. Wa ma tadzakarun? Rasulullah SAW bertanya, apa yang sedang kalian diskusikan? Qalu nadhkurus sa'ah, kami sedang berbicara tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW berkata, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablah asyra ayat." Hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Rasulullah SAW menyebutkan 10 tanda tersebut: dukhan, adanya asap, wa dajjal, adanya dajjal, wa dabbah, adanya hewan yang bisa berbicara kepada manusia, wa tulu'us syams min maghribiha, dan matahari terbit dari barat, wa nuzul Isa bin Maryam, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam, wa Ya'juj dan Ma'juj, dan adanya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang ketiga sisanya salah satu khusufin, ada 3 gempa yang luar biasa atau 3 longsor yang luar biasa. Khasfun bil masyriq, yaitu gempa di daerah timur, wa khasfun bil maghrib, di daerah barat, wa khasfun bil jaziratil Arab, dan terjadi gempa dan longsor luar biasa di jazirah Arab. Yang terakhir, narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Ada api yang keluar dari Yaman kemudian menolak manusia, mendorong manusia menuju ke tempat mahsyar mereka, tempat dikumpulkannya mereka. Ya. Inilah tanda-tanda besar hari kiamat. Dan secara umum para ulama khilaf tentang mana yang lebih dahulu, mana yang belakangan, ya. Tapi mereka sepakat bahwasanya Imam Mahdi, kemudian Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa alaihissalam turun, itu satu masa. Di satu masa. Wallahu alam, setelahnya baru kemudian matahari terbit dari barat. Setelah matahari terbit dari barat baru muncullah hewan mengatakan kalian tidak beriman kepada Allah. Hewan berbicara. Karena kalau matahari sudah terbit dari barat, banyak orang beriman, tapi tidak bermanfaat iman mereka.
Kalau mereka melihat ada hewan sudah bisa menegur mereka, ada hewan bisa berdakwah, wah ini mereka bisa beriman. Tapi tidak bermanfaat lagi iman mereka. Dan terakhir para ulama mengatakan terakhir di antara ciri terakhir adalah munculnya api yang keluar dari arah Yaman kemudian tersebar di bumi ini dan mendorong orang untuk berkumpul jadi satu dari mana-mana. Kemudian api itu tersebar, orang berkumpul pada satu padang untuk mereka dikumpulkan di mahsyar mereka. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang Imam Mahdi. Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang 10 di antara 10 tersebut. Rasulullah SAW tidak sebutkan Imam Mahdi. Kenapa? Karena Al-Mahdi, Imam Mahdi ini bukanlah suatu yang aneh. Tidak, kalau Dajjal aneh. Ada manusia bermata satu, saktinya luar biasa. Ya. Kalau Nabi Isa turun dari langit, aneh atau tidak? Aneh. Ada manusia turun dari langit, aneh. Tidak wajar. Kemudian ada matahari terbit dari barat, tidak wajar. Ada hewan bisa ngomong, tidak wajar. Imam Mahdi manusia biasa, dia wajar. Karena dia manusia biasa. Cuma dia berada di zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya para ulama menyebutkan dia termasuk tanda-tanda besar hari kiamat, ya, karena dia muncul berbarengan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi dijelaskan oleh Nabi SAW sifat-sifatnya. Agar kita tahu bagaimana sifat-sifat Imam Mahdi sehingga kita tidak selalu membenarkan kalau ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Saya melihat di YouTube ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi terakhir. Ya. Dia membayat. Yang tidak percaya silakan kata dia. Pokoknya dia mau bayat silakan bayat ya. Dan banyak sekali orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Sampai saya pernah naik kapal dari Surabaya menuju ke Sorong ke Irian. Ada petugas ABK bilang, Ustaz, tidur aja di kelas, saya di ekonomi. Enggak lah, enggak boleh lah. Enggak apa-apa Ustaz. Kalau ada orang-orang yang ini dai kita taruh. Kemarin juga ada ngaku sebagai Imam Mahdi, kami tidurkan di kelas. Imam Mahdi yang lebih hebat, saya ketemu orang ngaku sebagai Nabi. Itu lebih hebat lagi. Ceramah di musola di kapal, sungguhnya Jibril telah turun kepada saya sudah lama. Namun saya sembunyikan. Saatnya sekarang saya berdakwah. Ya Rasulullah SAW kan ada diam-diam, tahu-tahu Allah mengatakan berdakwahlah wahai Rasulullah. Sekarang saatnya saya berdakwah. Tampang sudah tidak ada tampang Nabi. Model amburadul. Hampir-hampir saya jadi sahabat Nabi. Tapi nabinya nabi palsu. Tidak tahu Nabi itu sekarang kemana, saya nggak tahu kemana dia. Tapi saya sempat ketemu di kapal Nabi tersebut ya. Dan ini terjadi di mana-mana. Di Madinah juga ada orang ketangkap ngaku sebagai Nabi. Orang Sudan, orang hitam ngaku sebagai Nabi di Kuba. Ditangkap oleh. Kalau ditangkap gitu paling orang kasihan. Aduh kasihan orang apa? Orang stres, orang sakit. Itu kalau di Saudi. Kalau di sini ada orang ngaku sebagai Nabi, ada yang benarin. Iya atau tidak? Kalau di Saudi ada orang ngaku sebagai Nabi, dianggap orang stres. Orang stres. Kenapa? Pendidikan tersebar. Akidah tersebar. Orang tahu ini pasti orang gila, orang stres, kasihan, masukkan ke rumah sakit jiwa. Kalau di sini ada ngaku sebagai Nabi, pasti ada pengikutnya. Pasti ada pengikutnya. Baik. Imam Mahdi disebutkan dalam hadis-hadisnya ya, dia akan berkuasa selama 7 tahun. Dan kalau tatkala dia berkuasa maka keadilan akan tersebar di mana-mana. Kemudian manusia akan makmur. Sampai mau dibagikan emas tidak ada yang mau terima karena dalam kondisi apa? Makmur. Itu kalau sudah muncul Imam Mahdi. Makanya kalau ada orang ngaku Imam Mahdi sekarang kita bilang waktunya enggak tepat. Masih miskin Indonesia ya. Masih banyak apa miskin, enggak tepat. Kalau ente Imam Mahdi harusnya sekarang sebentar lagi sudah mulai apa? Makmur. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama beliau Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW mengatakan yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Kata Nabi, namanya sama dengan namaku. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dan dia dari Ahlul Bait, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan ahlu sunnah mengatakan bahwasanya Imam Mahdi berasal dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berbeda dengan orang-orang Syiah. Kalau orang Syiah mengatakan Imam Mahdi dari keturunan Husain. Namun Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu sekarang namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Hasan al-Askar. Muhammad bin Hasan al-Askar.
Jadi Syiah Imamiyah itu bukan satu golongan saja. Ada namanya Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah juga itu dari Syiah Imamiyah juga. Harus ada 12 imam. Tapi mereka berpisah tatkala ada imam keberapa, imam ke-6 kalau tidak salah, punya anak ya. Dua, satu ngikuti anak yang pertama, satu ngikuti anak yang lain. Padahal imam harus cuma apa? Satu. Sehingga ada yang ikut Ismail, ada yang ikut yang lainnya. Jadi muncullah Syiah Ismailiyah, Syiah Ja'fariyah. Adapun Syiah Ja'fariyah, Syiahnya yang ada di Iran sekarang, yang di tanah air kita, Syiahnya Jaluddin Rahmat dan bekas istrinya siapa namanya? Ya itulah ya. Itu meyakini bahwasanya imam terakhir, Imam Mahdi mereka yang sekarang sedang bersembunyi di Sirdab. Dia bersembunyi tatkala umurnya 5 tahun, tahun 200 sekian. Tahun 200 sekian Hijriah. Sekarang sudah tahun berapa? 1438. Jadi sudah 1200 tahun dia sembunyi. Jadi umurnya lebih panjang daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau dia keluar dari Sirdab, itulah Imam Mahdi. Yang jadi masalah namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Hasan. Padahal hadis-hadis yang sahih Nabi mengatakan namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Jadi Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad bin Hasan. Oleh karenanya kata Ibnu Katsir, ini adalah kedunguan mereka, khurafat mereka. Mereka menantikan Imam Mahdi yang mau muncul, Imam Mahdinya namanya Muhammad bin Hasan. Terus ngapain sembunyi lama-lama juga di situ? Ya. Tidak keluar-keluar. Taib. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri-ciri fisiknya, bukan cuma namanya. Pertama dari keturunan Nabi SAW. Dia harus Ahlul Bait. Ya, ini menunjukkan Ahlul Bait terjaga sampai hari kiamat, akan ada Ahlul Bait sampai munculnya Imam Mahdi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Di antara ciri-ciri fisiknya Rasulullah SAW mengatakan ajlal jabhah. Bahwasanya ajlal jabhah itu ini apa namanya? Kata orang ini botak sebelah sini. Ya. Kemudian aknal anf, hidungnya mancung tapi tidak mancung seperti begini, tapi ada bengkok begini. Mancung tapi tidak lurus begini mancungnya, tapi agak apa? Agak bengkok. Itu cirinya Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi hidungnya pesek, bilang Imam Mahdi ngawur. Tapi ada Imam Mahdi tampang Eropa, bukan Imam Eropa hidungnya lancip begini, enggak, bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Arab. Di antara Arab hidungnya sampai mancung tapi agak bengkok. Di antara ciri-ciri Imam Mahdi. Kemudian kapan munculnya Mahdi? Kata dalam hadis sebutkan, ya qatatilu inda kanzikum salasatun. Akan terjadi peperangan 3 orang di sisi harta kalian. Para ulama menafsirkan maksudnya di sisi Ka'bah. Terjadi pertentangan di antara 3 pemimpin. Kulluhum ibnu khalifah. Ini yang saya bilang hadis yang disalahpahami. 3 orang tersebut seluruhnya anak raja. Thumma yasiru ila wahidin minhum. Kemudian akhirnya dimenangkan oleh salah seorang dari 3 anak tersebut. Bertengkar akhirnya yang menang 1. Thumma tatalla ar-rayatu tatlu'u ar-rayatu sud min qibalil masyriq. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Fayaktulunakum qatlan lam yaktulhu qaumun. Maka pengikut bendera-bendera hitam ini akan memerangi kalian, membunuh kalian. Tidak pernah ada suatu kaum yang bunuh seperti mereka. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu. Kalau kalian melihat orang yang bawa bendera hitam ini, maka baiatlah kepada dia. Walau habwan ala thalji, meskipun harus merangkak di atas salju. Fa innahu khalifatullahil mahdi, karena dialah al-Imam Mahdi. Ini yang orang-orang pengikut ISIS berusaha menafsirkan hadis ini. Kata mereka, bendera-bendera hitam dari timur maksudnya dari apa? Suriah. Dari Irak. Dan itulah pemimpin mereka Abu Bakar al-Baghdadi, Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Enggak ada hubungannya Abu Bakar al-Baghdadi, enggak nyambung sama sekali. Sehingga orang-orang banyak yang berusaha membenarkan ISIS dari sisi ini, padahal tidak benar. Benar benderanya sama-sama hitam tapi mereka bukan Imam Mahdi. Taib hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis tentang Imam Mahdi maka sangatlah banyak ya. Tidak mungkin kita bacakan seluruhnya. Di zaman Imam Mahdi inilah ya, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata,
yanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amirumuhul mahdi ta'al sholli bina. Di zaman pemerintahan Imam Mahdi muncul Dajjal, dan tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ini sepertinya di penghujung pemerintahan Mahdi. Maka turunlah Nabi Isa alaihissalam, turun. Waktu itu mereka hendak solat, Imam Mahdi dan pengikutnya hendak solat. Maka Imam Mahdi berkata, ta'al sholli bina, wahai Isa. Imam Mahdi tahu ini Nabi Isa alaihissalam. Imamlah kami, jadilah imam, solatlah mengimami kami. Maka Nabi Isa berkata, la, tidak. Inna ba'dahum amiru ba'dhin takrimatullahi hadhil ummah. Kata Nabi Isa, sebagian kalian menjadi amir, menjadi imam bagi yang lain. Ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap umat ini. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan yang paling mulia. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan," waktu Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca Taurat, Rasulullah SAW marah. Kita tidak boleh membaca Taurat atau Injil dalam rangka mencari hidayah, tidak boleh. Kalau kita pelajari untuk menunjukkan kecocokan dengan Islam misalnya, atau untuk membantah penyimpangan dalam Taurat dan Injil, karena Taurat dan Injil sudah menyimpang, enggak apa-apa. Tapi kalau ingin mencari hidayah dari Taurat dan Injil yang sudah menyimpang sekarang, dilarang. Ya. Rasulullah SAW marah kepada Umar. Ya, Rasulullah SAW marah kepada Umar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali jadi pengikutku. Dia pasti ngikut aku. Maka carilah petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah saja. Tidak perlu dari yang lainnya. Kalau Nabi Musa masih, dia akan menjadi pengikutku. Buktinya waktu Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam solat bermakmum di belakang salah satu umat Muhammad. Siapa? Imam Mahdi. Bahkan dia berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pakai hukumnya Nabi Isa, tidak. Tapi berhukum dengan hukumnya Rasulullah SAW. Ini bentuk pemuliaan terhadap umat Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Isa bermakmum kepada Imam Mahdi. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan aja ya. Ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya, yaitu Dajjal. Dajjal. Masih ada waktu kah? Masih ya. 1/4 jam lagi selesai. Baru tanya jawab. Hah? Jangan lama-lama ya. Saya ada pengajian lagi habis ini. Baik. Yang ciri di antara tanda-tanda besar di kiamat adalah munculnya Dajjal. Dajjal dalam bahasa Arab artinya pendusta. Dajjulun artinya dusta. Dajjal artinya tukang dusta. Artinya tukang dusta. Dan Dajjal ini fitnah yang sangat luar biasa. Fitnah terbesar akhir zaman. Karena banyak orang goyang dan beriman kepada Dajjal. Oleh karena di antara hikmah, kata sebagian ulama, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berlindung kepada Dajjal dalam solat kita. Waktu kita bertasyahud, di antara kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Dajjal. Padahal kita belum tentu ketemu Dajjal. Tetapi doa ini disuruh baca oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena akan ada anak keturunan kita akan bertemu dengan Dajjal. Kita harus ajarkan kepada mereka. Kemudian di antaranya, karena sudah muncul Dajjal-Dajjal kecil. Dajjal-Dajjal kecil siapa? Yaitu para dukun. Ya, sekarang betapa banyak orang terfitnah dengan pendusta itu dukun. Betapa banyak orang terfitnah dengan dukun. Padahal dukunnya saktinya terbatas. Tidak sakti-sakti banget. Nemukan barang hilang paling sekali-sekali. Di antara 100 kasus barang hilang, dia temukan cuma 2 kali. 98 tidak ketemu. 98 tidak ketemu. Teman saya kemarin cerita kapan ya, dia ada keperluan, dia pergi ke dukun zaman jahiliyah. Ustaz, saya ke dukun. Terus waktu saya lupa dia ada keperluan apa, tapi dukun tersebut kasih syarat, kalau kau mau berhasil, maka carilah ikan 100 jenis, bawa ke sini. 100 jenis
Kita sebut aja kita nggak hafal. Coba ikan apa? Ikan tongkol, ikan udang, itu bukan ikan lagi, udang, ikan lele, ikan ayam, ikan kambing. Menyebut 100 saja tidak bisa, apalagi harus nyari. Artinya kasih syarat yang susah. Kamu udah berhasil cari bunga 70 rupa di gunung. Gimana 70 rupa cari bunga di gunung? Itu dukunnya sudah tidak mampu, makanya dia pasang syarat yang apa? Yang susah. Intinya mungkin barang hilang sekali dua kali, sisanya nggak pernah ketemu. Karena kesaktian dukun apa? Terbatas. Saya sering bilang, Indonesia ini sangat sakti. Banyak orang jagoan, ahli tenaga dalam, ahli ngeramal dan macam-macamnya. Begitu saktinya, kerisnya hebat-hebat. Tapi dijajah Belanda 350 tahun nggak bisa apa-apa. Harusnya kan jagoan. Ya. Kemudian saktinya luar biasa, dukunnya banyak. Mungkin kalau disensus dukunnya 1000 lebih atau mungkin 100.000 lebih dukunnya. Setiap kampung ada dukunnya di tanah air kita. Tapi kalau main bola Piala Dunia nggak pernah menang. Padahal kan gampang, tinggal ditiup bolanya kan bisa masuk. Kenapa dukunnya nggak pernah berhasil? Berarti dukun itu penipu. Dia mungkin punya kesaktian bekerja sama dengan jin, tapi jin itu kesaktian terbatas. Sehingga dukun juga kesaktian apa? Terbatas. Nah, dukun yang kesaktian terbatas ini betapa banyak orang yang percaya sama mereka. Ya, kemarin kasus bikin uang banyak, coba. Yang percaya banyak atau tidak? Orang bodoh-bodoh sampai taruh uang miliaran sama dia. Ya, ada yang percaya. Ada yang percaya. Sampai sekarang banyak orang percaya sama dukun. Banyak percaya sama para peramal. Ya. Oleh karenanya, itu di antara hikmah kita, kenapa kita berlindung dari fitnah Dajjal. Karena selain akan muncul Dajjal super di akhir zaman, sudah ada Dajjal-Dajjal kecil sekarang. Dukun-dukun yang mereka memang memiliki sebagian kesaktian karena bekerja sama dengan syaitan. Ya, kita pun berlindung dari kejahatan mereka. Taib Dajjal disebutkan ciri-cirinya, ya. Di antaranya disebut dengan Dajjal Al-Masih, Al-Masihud Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil Masih Dajjal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Dajjal Al-Masih maksudnya Al-Mamsuh, yang matanya hilang satu. Ciri-ciri Dajjal, matanya buta satu, yang satu pun melihat cacat, artinya ada cacat di matanya, tapi dia bisa melihat dengan satu mata. Jadi bukan matanya satu di tengah, tidak ya. Matanya dua, tapi satunya buta, satunya kelihatan tapi agak cacat. Kemudian kribo, hitam, ya. Dan ini makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, Inna rabbakum laisa bi'awar. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Rabb kalian tidak buta satu matanya. Wa inna Dajjal a'war. Adapun Dajjal buta mata satunya. Dia akan ngaku sebagai Tuhan. Tapi kalian harus ingat bahwasanya Tuhan kalian tidak buta satu matanya. Ya. Karena dia memiliki kesaktian yang luar biasa Dajjal tersebut. Dan dia ngaku sebagai Tuhan. Dan banyak orang terpedaya dengan Dajjal. Terutama para wanita. Banyak yang langsung ikut dengan apa? Dengan Dajjal. Jadi matanya buta satu. Kemudian dia adalah seorang dari anak Adam, bukan dari syaitan, tapi keturunan anak Adam. Cuma diberi kesaktian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tertulis di kedua matanya kafara. Di jidatnya tertulis kafara. Setiap orang mukmin bisa baca, meskipun orang mukmin tersebut buta aksara, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi Allah membuat mereka bisa kelihatan. Kafara. Ada yang mengatakan tulisannya kafir, ada yang mengatakan kafara. Tertulis di jidatnya bahwasanya dia kafir. Kemudian di antara ciri-cirinya Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Kata Rasulullah SAW, laisa baladun illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Yang tidak diinjak oleh Dajjal cuma Mekah dan apa? Madinah. Dajjal mau masuk tidak bisa. Disebut dalam hadis itu ada kosernya Muhammad, ada kerajaannya Muhammad. Kata lihat dari jauhan warna putih. Kata para ulama Masjid Nabawi akan ada sampai hari kiamat. Yang disebut oleh Dajjal istananya Muhammad maksudnya apa? Masjid Nabawi. Dan dia ingin masuk ke situ namun tidak bisa. Ada malaikat yang mencegah Dajjal. Jadi seluruh tempat akan didatangi oleh Dajjal. Termasuk kebun jeruk. Disebutkan bahwasanya Dajjal itu kalau bergerak seperti angin yang bertiup, cepat dia bergerak. 40 hari kata Nabi SAW, yaumun kasana, satu hari seperti setahun.
Yaumun ka syahr, satu hari berikutnya hari kedua seperti sebulan. Yaumun ka jum'ah, satu hari seperti satu minggu. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Sisa hari yang lainnya dari hari keempat sampai seterusnya sampai hari ke-40 seperti hari biasa. Hadisnya demikian. Para sahabat waktu mendengar ini hadis dalam Sahih Muslim, hadis sahih. Para sahabat waktu mendengar Nabi mengatakan satu hari seperti setahun, mereka tidak mengatakan, ya Rasulullah kok bisa? Enggak begitu. Yang mereka pikirkan langsung tentang sholat. Ya Rasulullah, kalau kami bertemu dengan hari seperti itu, yang satu hari seperti setahun, artinya siangnya bukan 12 jam. Siangnya setengah tahun, malamnya setengah tahun. Allah mampu melakukan segalanya. Kalau menerbitkan matahari dari timur menuju barat menuju timur, Allah mampu, apa susahnya? Allah menjadikan sehari seperti apa? Setahun. Maka para sahabat yang mereka tanyakan, ya Rasulullah, kalau kita bertemu dengan hari tersebut, ya Rasulullah, apa cukup bagi kita sholat 5 waktu saja? Selama setahun cuma sholat 5 kali. 3 di siang hari, 2 di malam hari, maghrib dan isya. Kata Rasulullah SAW, tidak. Walakin uqduru qadrahu, tapi dikira-kirakan. Maksudnya apa? Setiap 24 jam kalian sholat 5 kali. Meskipun siang semuanya. Paham? Oleh karenanya, ini dijadikan dalil oleh para ulama. Kalau kita tinggal di suatu tempat yang 6 bulan selalu siang, bukan berarti kita cuma sholat 5 kali selama 6 bulan tersebut. Tapi setiap 24 jam kita sholat 5 kali. Diperkira-kirakan, ini saatnya subuh, ini saatnya zuhur, ini saatnya asar, ini saatnya maghrib, ini saatnya isya. 24 jam berikutnya kita sholat lagi 5 kali. 24 berikutnya kita juga sholat 5 kali. Paham? Seperti demikian. Demikian ya Ustaz, bagaimana kalau kita tinggal suatu tempat siang selama 6 bulan? Bagaimana puasanya? Sama, diperkira-kirakan. Mereka mengambil dalil dari kisah ini. Akan datang suatu hari di mana waktu Dajjal muncul, satu hari seperti setahun. Jadi Dajjal selama setahun bisa kemana-mana, ya, bisa ke sana sini. Kalau antum ingin selamat, antum tinggal di Mekah dan Madinah, selamat insya Allah. Ya. Tapi kalau tinggal di kebun jorok, tidak selamat. Akan datang oleh Dajjal. Akan datang oleh Dajjal. Kemudian di antara kesaktian Dajjal, Dajjal kalau mengatakan kepada langit, wa ya samau amtiri, wahai langit turunkanlah hujan, maka langit langsung turunkan hujan. Hebat Dajjal. Wa ya ardu ambiti, ada tanah yang tandus, Dajjal bilang tumbuhkan tumbuhan, langsung bisa tumbuh. Luar biasa. Hebat Dajjal. Ya, kemudian ya, dia membawa makanan yang begitu banyak, orang kelaparan, dia bawa gunung roti, dia bawa luar biasa makan, bagi-bagikan. Sehingga orang menyangka dia sebagai apa? Tuhan. Ini Tuhan. Dan banyak yang beriman kepada Dajjal. Dia bawa api. Dia bawa air. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian lihat apinya, masuk ke dalam api tersebut, itulah surga. Kalau kalian takut, tutup mata, masuk. Karena itu Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan, kalau kalian mendengar tentang Dajjal, maka jangan pergi ke Dajjal. Karena iman bisa goyang. Iman orang bisa apa? Goyang. Ya akhi, ada orang sekarang punya sakti sedikit, ngaku Nabi, banyak yang benarkan. Iya. Oh ini sakti, ini wali. Orang banyak benarkan, padahal dia berkecimpung dengan setan. Apalagi kalau muncul Dajjal, yang mati dia hidupkan, yang langsung turun hujan, siapa nggak sangka dia Tuhan. Orang kalau dengar Dajjal jauh, jangan mendekat. Kalau mendekat maka bisa terkena fitnah. Ya. Ini Dajjal dan dia akan muncul di akhir zaman. Taib hadirin Allah Subhanahu wa taala, tatkala muncul Dajjal di zaman Imam Mahdi, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa. Ini saya singkat saja kisahnya karena waktu yang tidak memungkinkan. Turunlah Nabi Isa di masa munculnya Dajjal. Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal tersebut karena tidak ada yang mampu melawan Dajjal. Nabi Isa alaihissalam akan muncul di negeri Syam, di Damaskus. Di suatu menara, dari situ dia turun dari langit, dibawa oleh malaikat, kemudian dia apa? Turun. Saya carikan hadisnya ya. Rasulullah SAW menyebutkan Nabi Isa mukanya mirip dengan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ada seorang sahabat dari Taif namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Kata Rasulullah SAW, Nabi Isa miripnya, wajahnya mirip dengan Urwah. Rasulullah SAW sebutkan ciri-cirinya. Ya.
Ada hadis kalau tidak salah hadisnya lemah ya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan Dajjal mukanya mirip ini. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau saya mukanya mirip Dajjal apakah saya dapat kemudaratan? Kata Nabi, tidak. Kau beriman dia apa? Kafir. Tapi mukanya Dajjal mirip kamu ya. Tapi ini hadisnya lemah ya. Setahu saya hadisnya lemah. Tapi kalau ini Isa mirip dengan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan turun di negeri Syam dalam kondisi dia meletakkan kedua tangannya di sayap dua malaikat. Jadi dia pegang, dia turun dari langit sambil bersandar kepada dua sayap apa? Malaikat. Turun dengan tenang dari langit. Idza ta'ta'a ra'sahu, kalau dia tundukkan kepalanya kotor, maka akan turun air seakan-akan dia baru keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah Nabi Isa alaihissalam. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu juman kalu'lu. Kalau dia angkat kepalanya maka akan mengalir air tersebut seperti apa namanya, mutiara. Kemudian dia yang akan membunuh Dajjal. Oleh karenanya kata para ulama ada hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman. Kenapa? Karena Nabi Isa ini tokoh kontroversial antara Nasrani, Muslim dan Yahudi. Orang Islam meyakini Nabi Isa tidak dibunuh, Allah selamatkan dia. Ini disebut dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi mengatakan inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Orang-orang Yahudi bangga, kata mereka, kami sudah berhasil membunuh Isa, utusan Allah kami bunuh. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa ma qataluhu yaqinan. Kata Allah, sungguhnya mereka ragu, mereka tidak yakin bunuh Nabi Isa. Sungguhnya mereka tidak bunuh Nabi Isa. Kata Allah, mereka tidak bunuh Nabi Isa dan sungguhnya mereka pun ragu. Tapi diserupakan orang mirip dengan Nabi Isa, itu yang dibunuh. Ada pengkhianat yang kemudian wajahnya dibuat seperti Nabi Isa, itulah yang ditangkap oleh mereka dan kemudian disalib. Itu keyakinan umat Islam. Kata Allah, barrafa'ahu Allah ilaihi. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan Nabi Isa tidak mati. Diangkat oleh Allah, entah diapakan, entah ditidurkan, wallahu alam, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan turun di akhir zaman. Dia akan turun di akhir zaman, di zaman Imam Mahdi. Kemudian bermakmum di belakang Imam Mahdi. Kemudian dia akan mengejar Dajjal. Setelah Dajjal membunuh banyak orang, Dajjal mendengar Nabi Isa, Dajjal pun kabur. Kemudian Dajjal kabur, akhirnya dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam sampai di daerah Palestina. Kemudian Nabi Isa memegang hirbah semacam tombak kecil. Dajjal kalau lihat Nabi Isa dia melebur, meleleh. Tapi akhirnya dia dibunuh dengan tombak tersebut. Seandainya Nabi Isa tidak melemparkan tombak tersebut, Dajjal pun akan meleleh mati. Tapi Allah ingin memuliakan Nabi Isa, menunjukkan bahwasanya Dajjal mati dengan apa? Tongkatnya Nabi, dengan herbahnya, tombaknya Nabi Isa. Nabi Isa ini tokoh kontroversial. Para ulama mengatakan hikmahnya Nabi Isa turun di akhir zaman untuk membantah orang-orang Nasrani, untuk membantah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menyangka mereka telah bunuh Nabi Isa, ternyata Nabi Isa masih apa? Masih hidup. Bantahan terhadap mereka. Orang-orang Nasrani menyangka Nabi Isa disalib, maka ternyata dia tidak disalib. Dan mereka menyangka Nabi Isa sebagai Tuhan, ternyata dia tidak Tuhan. Buktinya dia bermakmum di belakang Imam Mahdi. Kemudian dia tinggal, kalau tidak salah 7 tahun dalam hadis disebutkan. Kemudian dia meninggal seperti manusia biasa, untuk membuktikan bahwasanya dia bukan apa? Tuhan. Jadi ada hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman, dalam rangka untuk membenarkan kaum muslimin dan untuk membantah orang Yahudi dan untuk membantah Nasrani. Dan di antara tugas Nabi Isa tatkala turun di atas muka bumi adalah membunuh Dajjal. Tapi hadirin, setelah Dajjal dibunuh, maka Allah mengizinkan untuk keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Mereka telah ditutup oleh Dzulqarnain, ya, dengan tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain. Tembok tersebut di mana kita tidak tahu. Famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Kata Allah, mereka tidak mampu untuk manjat tembok tersebut, dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain, dan mereka tidak mampu untuk membolongi. Jadi mereka kerjanya berusaha untuk membolongi dinding tersebut. Dipanjat enggak mampu, dibolongi juga enggak mampu, tidak bisa ditembus. Dan mereka terus beranak pinak, jumlah mereka sangat banyak. Kapan tembok tersebut bisa dibuka? Nanti di akhir zaman. Allah mengizinkan mereka ngebor, setiap mereka ngebor ketutup lagi, setiap dibor tutup lagi. Nanti di akhir zaman, di zaman Nabi Isa sudah turun,
maka Allah mengizinkan bor tersebut terbuka. Akhirnya mereka ngebor dan mereka bisa keluar dari tembok tersebut dengan jumlah yang begitu banyak. Mereka keluar di atas muka bumi ini. Dan setiap yang mereka temukan mereka bunuh. Ya, sampai disebutkan mereka lewat suatu danau yang awal lewat akhirnya sudah enggak ada danau lagi. Kenapa? Mereka minum begitu rakus. Air langsung habis satu danau. Karena jumlah mereka yang banyak. Akhirnya Allah kabarkan kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, sungguhnya telah muncul makhluk yang aku ciptakan yang la yadani, kau tidak mampu untuk melawan mereka. Sembunyilah engkau." Maka Nabi Isa alaihissalam membawa pengikutnya sembunyi di balik gunung. Sementara Ya'juj dan Ma'juj bertebaran di atas muka bumi, semuanya dibunuh. Sampai mereka berkata, "Qad intahaina min ahlil ardi." Kita sudah bunuh seluruh penduduk bumi, enggak ada yang hidup lagi. Tinggal penduduk langit, kata mereka. Akhirnya mereka pun ambil anak panah, dipanahkan ke atas langit. Kata mereka, penduduk langit akan kita bunuh. Mereka sangat sombong. Begitu anak panah naik ke langit, tatkala turun kembali lagi berlumuran darah. Kata mereka, penduduk langit sudah kita bunuh. Padahal enggak ada yang mereka bunuh. Allah yang membuat mereka semakin sombong. Di tengah-tengah puncak kesombongan mereka, maka Allah kirim hewan yang kemudian membunuh mereka. Kemudian mereka pun berjatuhan, dibunuh oleh semacam ulat, terbunuhlah mereka, bergelimpangan mayat-mayat yang bau. Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah karena bau mereka busuk, maka datanglah burung-burung mengambil jasad-jasad mereka, kemudian dibawa pergi oleh burung-burung tersebut entah kemana. Baru kemudian Nabi Isa turun dari gunung tersebut, kemudian hidup secara wajar beberapa tahun, kemudian meninggal dunia. Tidak lama kemudian akhirnya Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa meninggal dunia. Kemudian terjadi kerusakan, sampai puncak kerusakan, enggak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, Ka'bah dihancurkan. Akhirnya terjadi hari kiamat. Tapi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Ya'juj dan Ma'juj manusia, dia keturunan anak Adam, ya. Dan mereka belum muncul. Tidak seperti tafsiran sebagian orang yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj sudah muncul. Maksudnya Ya'juj Ma'juj apa? Maksudnya orang-orang Cina, Ya'juj Ma'juj. Menguasai di mana-mana, bikin rusak mana-mana. Enggak benar. Orang Cina juga banyak yang muslim, ya. Teman-teman saya di Madinah juga orang-orang Cina banyak yang apa? Mahasiswa yang muslim, ya. Tidak boleh kita pukul rata bahwasanya orang Cina Ya'juj Ma'juj, enggak boleh. Ada yang mengatakan itu bukan, itu maksudnya begini, maksudnya kekuatan ini, maksudnya perekonomian. Jadi mereka berusaha menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran tidak sebagaimana mestinya. Intinya kita bilang Ya'juj Ma'juj ada, dan ini akan muncul nanti di menjelang hari kiamat di zaman Nabi Isa alaihissalam. Demikianlah hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ringkasan dari sebagian tanda-tanda besar hari kiamat, ya, yang menunjukkan hari kiamat akan segera tiba jika telah muncul tanda-tanda tersebut, dan mungkin kita tidak bertemu dengan tanda-tanda tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang harus kita perhatikan bahwasanya setiap kita akan menemukan kiamatnya sendiri, yaitu tatkala dia meninggal dunia. Secara umum kita di zaman sekarang zaman penuh fitnah. Fitnah dalam segala hal. Fitnah masalah kehidupan dunia yang begitu glamor, fitnah wanita yang buka-bukaan di mana-mana, fitnah internet, ya. Ya, sekarang fitnah kita bawa di mana-mana. Mau lihat fitnah tinggal buka internet, semua fitnah bisa kita lihat. Fitnah pemikiran, fitnah macam-macam. Ya, maka seorang bagaimanapun kondisinya, mau fitnah sebesar apapun, maka yang terbaik bagi dia adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan terjerumus dalam fitnah. Semakin dia dekat kepada Allah, dia semakin tersibukkan dengan ibadah, semakin jauh dari fitnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Orang yang sibuk beribadah di musim-musim fitnah seperti berhijrah kepadaku. Kenapa? Kebanyakan orang kalau sudah muncul berita ini, berita anu, mereka sibuk dengan berita tersebut. Sehingga mereka lupa baca Quran, sehingga mereka lupa salat malam, mereka lupa ikut pengajian, mereka lupa untuk sibuk berbakti kepada orang tua, dan banyak ibadah yang mereka tinggalkan karena sibuk mengurusi fitnah-fitnah yang terkadang bukan bidangnya. Tidak berkompeten untuk berbicara dalam masalah tersebut. Tapi tatkala fitnah muncul, semua orang ingin komentar, semua orang ingin nimbrung. Anda harus menjadi orang-orang yang baik. Terbalik, semakin muncul fitnah semakin menjauh. Dekatkan diri kepada Allah, sibuk dengan yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, kalau sudah muncul fitnah, alaika bi khosati amrik, atau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau sudah muncul fitnah, sibukkanlah dirimu dengan perkara-perkara yang privasimu. Ya. Sibukkan dirimu, ngurus istri, cari nafkah yang baik, ngurus anak-anak, ya. Karena tidak semua fitnah kita ikuti. Ada orang-orang yang berkompeten yang mungkin berbicara, kalau itu bukan bidang kita, kita jauhi. Lebih aman, sehingga kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun fitnah yang terjadi, kalau kita dekat dengan Allah, mau dajjal muncul,
mau terjadi penjajahan, mau kita diserang siapapun, kalau kita dekat dengan Allah nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang penting kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal mulia dalam kondisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini cuma penasaran saja, apakah benar ada namanya pohon garkat yang katanya itulah tempat berlindungnya Dajjal, dan konon sekarang orang-orang Yahudi itu sekarang lagi mengembangbiakan pohon garkat itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dengar juga begitu ya, bahwasanya orang-orang Yahudi mereka menanam pohon gorkot. Dan Rasulullah SAW sebut ke dalam hadis, tatkala terjadi fitnah akhir zaman, terjadi peperangan. Jadi ingat, musuh kita di akhir zaman bukan agama-agama yang lain. Musuh kita adalah orang Yahudi, menunjukkan Yahudi itu akan eksis sampai akhir zaman, sampai muncul Dajjal. Waktu Dajjal muncul, kata Rasulullah SAW, yatba'u Dajjal sab'una alfal Yahud ya min Khurasan. Tatkala muncul Dajjal akan muncul 70.000 orang Yahudi dari Khurasan ikut Dajjal tersebut. Bukan cuma di Palestina, ada Dajjal, ada Yahudi-Yahudi yang berkonsentrasi di tempat-tempat yang lain. Di antaranya Yahudi-Yahudi yang berkonsentrasi di daerah Iran, di Khurasan. Oleh karenanya akan muncul tatkala muncul Dajjal, kata Nabi, Dajjal muncul kata Rasulullah SAW, akan ada 70.000 orang Yahudi. Khurasan sekarang di Iran akan ikut apa? Yahudi. Sehingga terjadi peperangan besar-besaran antara kaum muslimin dengan pengikut Dajjal, yaitu orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi menyebutkan, tatkala terjadi peperangan antara Nabi Isa dengan kaum muslimin melawan Dajjal, maka tidak ada satu batu pun, wala hajar ya, wala syajar, tidak ada batu, tidak ada pohon kecuali berbicara, berkata, ya Abdullah, ya Muslim, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ta'al, kemarilah, ada Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Kecuali syajaratul gharqat, kecuali pohon gharqat, diam-diam aja. Semua pohon bicara, itu di belakang saya ada apa? Yahudi, bunuhlah. Batu berbicara, kecuali pohon gharqat yang akan melindungi apa? Yahudi. Jadi mungkin mereka meyakini juga sehingga mereka menanam apa? Pohon gharqat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah jelas. Silakan. Tadi siapa yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana kita menyikapi hadis-hadis mengenai tanda-tanda hari kiamat yang itu contohnya Rasul mengatakan kita akan berperang di belakang Imam Mahdi dengan pedang-pedang kita, dengan anak panah kita, dengan kuda. Sedangkan zaman sekarang peperangan sudah lebih canggih lagi. Meskipun ada ustaz-ustaz yang mengatakan bahwasanya akan terjadi lagi, kita kembali ke zaman dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Ada dua tafsiran wallahu a'lam yang saya tahu tentang hadis ini. Kita tafsirkan secara zahirnya bahwasanya peperangan benar di ujung-ujungnya, mungkin di zaman kemudian minyak sudah habis, tidak lagi bisa buat apa senjata, sehingga kembali kepada benda-benda yang biasa, yang manual ya, kuda, kemudian apa? Pedang dan yang lainnya. Ini tafsiran. Tafsiran kedua, Rasulullah SAW sedang berbicara dengan para sahabat yang akal mereka tidak sampai pada senjata-senjata tersebut. Seakan-akan Rasulullah menyebutkan pedang, kuda itu hanya perwakilan, bahwasanya akan ada peperangan dengan menggunakan apa? Senjata yang hebat, tapi ini perwakilan ya. Perwakilan, karena tidak akan sampai kepada sahabat. Rasulullah SAW bilang ada bom, ada nggak akan sampai zaman dahulu 1400 tahun yang lalu. Jadi itu hanya sekedar perwakilan, akan ada peperangan hebat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ustaz, ada hadis yang berbunyi bahwa di akhir zaman ketika timbul fitnah, maka yang berjalan lebih baik daripada yang berlari, yang duduk lebih baik daripada yang berjalan, dan seterusnya. Bagaimana cara mengamalkan hadis ini? Itu hadis ya berkaitan tentang fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu tatkala terjadi ketidakjelasan antara kebenaran dan kebatilan. Kalau kita tahu benar, kita berusaha untuk mendukung. Tapi kalau terjadi suatu perkara yang kita tidak jelas benar atau tidak, itu fitnah menurut kita. Ya. Oleh karena tatkala terjadi pertikaian, misalnya antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, kebanyakan para sahabat, bahkan ribuan sahabat tidak ikut-ikutan. Hanya segelintir sahabat kecil yang menurut mereka Ali yang benar, satu mengatakan Muawiyah yang benar, sehingga tertimbul dalam apa? Fitnah. Kebanyakan sahabat menjauh. Mereka tidak mau karena mereka tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Kita akan mendapat masalah-masalah seperti itu. Masalah berita sana, berita sini, berita gini. Kalau kita bukan bidangnya, itu bukan bidang kita, kita ngomong pun enggak ada yang dengar, mending kita menjauh. Maksudnya itu kinayah dari Nabi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan.
Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Artinya tahan diri. Semakin karena fitnah itu membuat orang suka berkomentar, membuat orang suka apa? Nimbrung. Nah, sekarang Anda ada apapun, Anda komentar atau tidak? Komentar, apalagi yang punya Facebook, pasti banyak berita ini, berita yang suka nonton berita pasti komentar. Apapun yang terjadi, tidak mungkin Anda diam-diam baca, nggak mungkin. Pasti bilang goblok, apalah, banyak komentar pasti, nggak mungkin diam-diam. Padahal semua komentar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau ada fitnah yang bukan urusan kita, ingat tadi kata Nabi, sibukkanlah dengan privasimu. Kalau bukan urusan kita, maka beda kalau Anda pakar politik, Anda harus tahu. Anda bisnismen, Anda harus tahu perkembangan ekonomi. Tidak apa-apa, ente tahu tentang masalah gitu. Tapi kalau ente ternyata misalnya bukan pakar ekonomi, mungkin jualan kue, mungkin punya bengkel apa, nggak ada hubungannya dengan berita tersebut, sudahlah nggak usah. Mending ngurus istri, ngurus anak-anak, itu yang terbaik. Karena kalau kita tersibuk dengan fitnah, waktu tersita, benar. Waktu tersita. Kapan baca Quran? Nggak sempat. Baca Quran nggak sempat. Quran 1 hari nggak dibuka. Terus bagaimana mau bahagia? Isi hati penuh dengan berita ini, berita berita ini, berita artis, berita penjahat, berita polisi, berita ustadz, banyak berita. Akhirnya pas space, memorinya habis. Nggak sempat. Kapan? Jangankan mau hafal Quran, baca aja nggak sempat. Gimana mau baca? Gimana mau hafal? Ustadz, kita hafal Quran susah Ustadz. Sering lupa. Iya, kalau banyak hafalan banyak lupa. Sedikit hafalan sedikit lupa. Nggak punya hafalan nggak pernah lupa. Baik, ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, makanya kalau beritanya seperti berita Rohingya, Palestina, berita Syria, nah kalau itu kita menyikapinya bagaimana, Ustaz? Nah, itu berarti umat Islam sedang dizalimi. Itu bukan fitnah, itu kesibukan yang benar. Kita berusaha misalnya mengumpulkan dana, kita tahu tentang kondisi saudara kita yang sedang dibunuh, kita berdoa, minimal kalau kita nggak punya dana berdoa, jangan pelit dengan apa? Doa. Paling tidak kita menunjukkan pedulian kita, yaitu bagus seperti itu. Mau saya, fitnah itu sesuatu yang tidak jelas, tidak ada manfaatnya. Fitnah syahwat, berita ini, beritanya bertubrukan, bilang begini, hukumnya begini, ribut, mending dijauhi. Tapi kalau ada saudara kita dibunuh, kita bantu, ya itu baik, itu benar. Ada gempa di Aceh, kita tahu, ada yang kasih tahu, kita berusaha bagaimana bisa membantu, itu kegiatan yang benar. Sibukkan diri dengan seperti itu yang benar seperti itu. Jangan sibukkan tentang berita ini, artis ini dicerai, suaminya nuntut, kemudian ngapain? Nggak bisa seperti itu. Kecuali misalnya ada artis dicerai, kemudian dia nuntut, kemudian ada harta gono gini, ada orang ikut terus beritanya, sidang pertama, sidang kedua, itu bukan urusan ente. Kecuali ente sudah siap-siap kalau dia dicerai, saya nikahi artis ini, enggak apa-apa ikuti beritanya. Tapi kalau sejak awal pasti tidak laku, ya nggak usah ikut beritanya, ngapain? Apa faedahnya? Tapi kalau berita Rohingya, berita saudara-saudara kita dibunuh, nah apa, kita perlu mendoakan mereka, perlu memotivasi untuk apa? Untuk memberi bantuan. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, Allah kumpulkan kita juga di surganya kelak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.